Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul karakteristik dan model bimbingan atau pendidikan Islam anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan sendiri, yaitu pertama Mbak Hilda Putri Seviarica, Mas Robi Fauzi, Mbak Ade Sukma Berliana, dan saya sendiri Sugeng Tiratmojo. Baiklah, saya langsungkan saja materi yang pertama, yaitu pengertian anak tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat, dan daksa yaitu yang berarti tubuh. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuhnya maupun mengalami kelainan gerak dan kelumpuhan yang disebabkan karena kelainan yang ada di saraf pusat atau otak yang disebut cerebral palsy. Anak tunadaksa perlu mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak yang normal lainnya dalam segala hal. Dengan memberikan kesempatan kepada anak yang normal dan anak tunadaksa, namun dengan memberikan kesempatan yang sama, maka akan memperkecil kesenjangan antara anak normal maupun anak tunadaksa. Namun anak tunadaksa seringkali mengalami berbagai masalah psikologis, diantaranya seperti bulian atau caci makian dari anak yang normal, maka muncul akibat kelainan bawaan dari dirinya ataupun masalah yang disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak mendukung bagi anak tunadaksa tersebut. Presentasi berikutnya akan saya teruskan, yaitu mengenai karakteristik anak tunadaksa. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama adalah gangguan motorik. Gangguan motorik ini berupa kekakuan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Dan kedua, gangguan sensorik. Gangguan sensorik itu adalah beberapa gangguan sensorik yang antara lain adalah penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Dan yang ketiga ada gangguan tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan anak cerebral palsy mulai dari tingkat yang paling rendah sampai gifted, dari 45% keterbelakangan mental dan 35% normal dan di atas rata-rata. Dan yang keempat ada kemampuan berbicara. Dalam hal ini, gangguan wicara yang disebabkan oleh kelainan pada motorik otot-otot wicara, terutama pada artikulasi seperti lidah, bibir, dan rahang bawah. Yang kelima yaitu emosi dan penyesuaian sosial. Apa itu? Yaitu respon dan sikap masyarakat terhadap kelainan pada anak cerebral palsy mempengaruhi pembentukan pribadi anak secara umum. Sekian beberapa karakteristik pada anak tunadaksa. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Robi Fauzi. Saya akan menjelaskan klasifikasi ABK tunadaksa atau klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunadaksa, yaitu pada cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ringan,
yaitu dapat berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian dapat berbicara dengan jelas dan dapat menolong diri. Kemudian yang kedua adalah sedang, yaitu yang memiliki ciri-ciri membutuhkan bantuan orang lain untuk berbicara, berjalan, mengurus diri, serta membutuhkan alat khusus. Misalnya seperti bridge atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, berat. Nah, berat ini memiliki ciri-ciri membutuhkan perawatan dalam ambulasi atau upaya seseorang untuk membantu latihan, berjalan, berbicara, dan menolong diri. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan anak tunadaksa. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua adalah perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan bahasa atau berbicara, yang keempat ada perkembangan emosi, yang kelima ada perkembangan sosial, dan yang keenam ada perkembangan kepribadian. Nah, untuk perkembangan fisik, yaitu memiliki kesanggupan yang kurang sempurna atau tidak utuh secara umum. Kemudian yang kedua, yaitu ada perkembangan kognitif. Seiring berjalannya waktu, ketunadaksaan ini dapat mempengaruhi gerak perkembangan serta segala bentuk perkembangan seseorang yang dibatasi oleh usia tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah perkembangan bahasa atau berbicara. Menurut peneliti, yakni Suharso mengatakan bahwa pada umumnya terdapat 50 dari 100 anak yang mengalami penderitaan gangguan dalam berbicara dan sebagian memiliki cacat cerebral palsy atau lumpuh otak. Kemudian yang keempat, yaitu ada perkembangan emosi. Pada perkembangan ini, ABK tunadaksa sejak usia dini mengalami perkembangan yang bertahap. Sedangkan pada anak usia dewasa, anak tunadaksa akan memiliki emosi sebagaimana yang dimiliki orang normal pada umumnya. Kemudian yang kelima, yaitu perkembangan sosial. Pada perkembangan ini, ejekan serta gangguan dari orang yang normal terhadap anak tunadaksa merupakan suatu penyebab yang mempengaruhi gangguan kepekaan anak tunadaksa, serta dapat menimbulkan perasaan yang negatif baik di lingkungan maupun pergaulan sosialnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu perkembangan kepribadian. Pada perkembangan ini, ketidakmampuan atas akibat tunadaksanya merupakan suatu pengaruh bagi perkembangan kepribadian yang dimiliki anak tunadaksa. Dan selain itu, yang dapat mempengaruhi kepribadian anak tunadaksa yaitu pada saat usia ketunadaksaannya itu mulai dialami, terlihat atau tidaknya kondisi ketunadaksaannya, dukungan keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, dan sikap serta perilaku dari keluarga atau masyarakat sekitar terhadap ABK tunadaksa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Hilda Putri Syafiarika. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya terkait strategi umum pembelajaran bagi anak tunadaksa. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan pembelajaran bagi penderita gangguan belajar, termasuk anak tunadaksa itu yang pertama, perhatikan kebutuhan si penderita dengan cara menjelaskan tujuan pembelajarannya itu, kemudian menjelaskan dengan secara visual atau menggunakan proyektor agar si penderita itu lebih memahami. Yang kedua, sediakan akomodasi untuk ujian dan penugasan. Yang ketiga, membuat modifikasi atau strategi pembelajaran yang lebih menarik agar mendorong rasa percaya diri anak dan meningkatkan harapan kesuksesannya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan organisasi dan belajar. Yang kelima, mengajarkan keterampilan membaca dan menulis kepada anak berkebutuhan khusus, termasuk anak tunadaksa. Yang selanjutnya terkait strategi dan metode pembelajaran PAI bagi anak tunadaksa. Yang pertama, pengajaran perorangan untuk anak tunadaksa kelas 1 yang lebih menekankan kepada kemampuan membaca dan memahami agama Islam. Di sini merupakan strategi yang paling efektif dan sangat efektif dalam menanamkan pembelajaran PAI. Yang kedua, pengajaran secara langsung, karena banyak siswa yang kurang memahami atau kurang memiliki strategi belajar yang baik, dan strategi ini akan kita ketahui terkait siswanya itu lebih aktif atau tidak, sejauh mana kinerja si siswa dalam saat pembelajaran. Yang ketiga, strategi umpan balik, maka siswa akan bekerja lebih baik dalam situasi di mana mereka sering memperoleh umpan balik tentang upaya mereka atau apa yang mereka tanyakan. Dan
dan bagaimana mereka mengalami peningkatan atau bagaimana mereka bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, melibatkan siswa dengan aktif ke dalam pembelajaran. Yang kelima, menggunakan metode manajemen ruang kelas yang efektif. Dan selanjutnya terkait metode pembelajaran yang dapat digunakan, yang pertama metode ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang kedelapan debat, yang kesembilan simposium. Dan itu strategi atau metode pembelajaran yang bisa digunakan saat pembelajaran PAI anak tunadaksa. Yang selanjutnya ada beberapa model pelayanan pendidikan agama Islam bagi anak tunadaksa. Dibagi menjadi dua. Yang pertama sekolah khusus dan yang kedua sekolah terpadu atau sekolah inklusif. Yang pertama sekolah khusus. Nah, sekolah khusus ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki masalah lebih berat, yaitu pada masalah penyerta intelektualnya seperti retardasi mental maupun masalah kesulitan